Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana caranya membuat rencana hasil kerja atau RHK yang dulu itu adalah SKP atau sasaran kinerja pegawai, yang mana RHK ini, model SKP ini diberlakukan mulai Januari tahun 2024, dan ini harus dikerjakan oleh seluruh ASN, P3K, atau bahkan untuk guru yang non ASN juga bisa mengerjakan sebagai tahap latihan, yang barangkali nanti ada kebijakan dari pemerintah yang karena non ASN mengerjakan ini, siapa tahu nanti bisa diangkat menjadi ASN, mudah-mudahan seperti itu. Yang pertama, model pengerjaan rencana hasil kerja ini dilakukan melalui menu PMM atau platform Merdeka Mengajar. Dan untuk masuk ke menu PMM dalam mengerjakan RHK ini atau rencana hasil kerja, lebih enak, lebih leluasa dengan menggunakan laptop atau PC. Karena nanti kalau menggunakan HP, maka ada beberapa menu yang tidak bisa ditampilkan. Sekarang kita mulai saja. Pertama, kita buka browser Chrome ini, atau yang ini, kita klik dua kali browser Chrome ini, klik kiri dua kali seperti ini. Bagi yang sudah familiar lebih enak. Nah, setelah masuk ke sini, kita ketikkan di sini langsung PMM seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan enter atau login, terserah Bapak Ibu. Kita klik enter. Ini saya keluar dulu dari akun saya. Nah, setelah kita klik PMM, maka di sini ada banyak. Kita klik ini ada Merdeka Mengajar. Ini kita klik kiri satu kali, maka kita diarahkan kepada halaman ini. Di sini ada buka PMM. Maka ini kita klik sekali, klik kiri. Jadi saya menggunakan PC atau laptop. Kita klik kiri satu kali, maka kita akan diarahkan kepada halaman ini. Selanjutnya di sini ada tulisan masuk. Kita klik masuk. Nah, di sini kita disuruh menuliskan akun. Kebetulan akun saya yang saya pakai ada di sini. Nah, akun yang dipakai untuk masuk PMM menggunakan akun @guru.smp.belajar.id. Pakai akun ini masuknya. Jadi pakai akun ketika kita masuk PMM. Ini saya klik. Kalau belum ada, berarti Bapak dan Ibu harus menuliskan email ini. Nah, sekarang saya klik sekali karena sudah ada, saya klik sekali. Maka selanjutnya kita memasukkan passwordnya di sini. Kita ketik passwordnya. Nah, ini password yang saya punya. Bapak Ibu kalau lupa bisa menanyakan kepada operator sekolah, baik emailnya maupun passwordnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah memanfaatkan ini ketika kita belajar Google Drive Education yang dulu. Kita klik ini berikutnya. Nah, maka selanjutnya kita diarahkan ke sini. Ini kita sudah menu masuk ke halaman atau beranda dari PMM. Ini sudah ada Halo Mo. Nah, ini tadi kan nama email saya. Selanjutnya kita scroll ke bawah sedikit untuk mengerjakan atau membuat rencana hasil kerja RHK atau yang dulu SKP. Kita masuk ke menu ini, pengelolaan kinerja ini. Kita klik sekali, kita klik.
Kemudian muncul menu ini, klik saja, klik kiri loh ini ya, tetap di sini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita diarahkan kepada menu ini. Ini adalah nama ASN-nya tadi sudah muncul di sini. Di sebelah kiri ada beranda, ada riwayat. Kalau kita klik riwayat di sini, kita klik, maka di sini akan muncul tahun 2022 sudah dievaluasi, 2023 sudah ditetapkan, 2024 ini saya belum mengajukan. Nah, kenapa belum mengajukan? Karena saya belum melakukan perencanaan. Untuk melakukan perencanaan, Bapak Ibu bisa klik lakukan perencanaan ini. Ini langkah yang pertama. Jadi tadi lewat riwayat ya. Bisa melakukan aksi ini, lakukan perencanaan, kita klik sekali, klik kiri. Kita diarahkan pada halaman ini. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, tadi kita ada di sini. Kita masuk ke tetap di beranda tadi seperti ini di awal tadi, kita bisa klik lanjutkan rencana kerja, bisa klik ini juga. Bapak Ibu yang luar biasa, untuk membuat perencanaan ini di sini sudah ada jadwalnya. Perencanaan itu harus sudah selesai dan disetujui oleh atasan yang dalam hal ini adalah kepala sekolah di bulan Januari. Ini harus sudah tuntas perencanaan ini. Nanti baru di bulan Februari kita melaksanakan persiapannya, di bulan Maret dan seterusnya ini kita melaksanakan kegiatannya, dan di bulan Juni nanti ada refleksi dan penilaian dari kepala sekolah. Di bawah nggak ada menu lagi, hanya ini. Tadi sudah saya sampaikan sekali lagi, di bulan Januari ini harus sudah selesai membuat perencanaan. Kemudian selanjutnya, tadi yang pertama berangkat lewat riwayat ini, kita klik lakukan perencanaan. Yang kedua bisa lewat lanjutkan rencana kerja ini. Saya klik sekali. Nah, menunya sama dengan yang lewat riwayat tadi. Jadi menunya sama. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada 5 kegiatan. Yang pertama praktek pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, ini terkait dengan diklat, seminar, pelatihan dan lain-lain. Ini yang terkait dengan tugas tambahan kita di sekolah, yang ini terkait dengan perilaku kerja, dan yang terakhir rangkuman. Jadi sebenarnya membuat rencana hasil kerja atau SKP ini cukup sederhana. Lah, hal-hal yang sederhana dan mudah seperti ini jangan dibuat sulit, jangan dibuat ribet. Jadi Bapak Ibu tenang saja, kalau kita lakukan insya Allah sangat mudah membuat SKP tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sekarang yang pertama terkait dengan praktek pembelajaran. Di sini kalau kita scroll ke bawah, scroll lewat sini boleh. Nah, seperti ini. Di sini ada pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Pemerintah sudah menyediakan rekomendasi berdasarkan rapot pendidikan. Ini kalau kita klik satu kali, klik kiri, maka akan muncul rekomendasi dari Kemdikbud. Kebetulan di sekolah saya, dimensi manajemen kelas nilainya sudah baik. Kemudian dukungan psikologis siswa nilainya sudah baik. Di sini yang masih kurang atau cukup adalah terkait dengan metode pembelajaran. Maka nanti rencana hasil kerja kita fokuskan kepada metode pembelajaran, diupayakan seperti itu. Kita kembali, untuk kembali bisa klik ini, bisa juga klik yang ini, saya mengerti, maka kita akan kembali ke sini. Sekarang kita scroll ke bawah, kita pelajari dulu. Nah, yang bawah ini semuanya sudah berwarna hijau. Yang berwarna kuning adalah yang terkait dengan ini. Nah, terkait dengan metode pembelajaran tadi, aktivitas pembelajarannya, instruksinya dan seterusnya ini. Tetapi ini kita klik mana saja kelihatannya tidak banyak berpengaruh atau bahkan tidak berpengaruh. Di sini ada pesan kualitas, dimensi prioritas tidak ada.
pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini kebetulan sekolah saya seperti itu, karena tadi nilainya sudah baik dan cukup. Kalau Bapak Ibu sekolahnya ada yang berwarna merah, mungkin di sini ada petunjuk atau rekomendasi seperti itu. Misalkan saya klik di sini instruksi pembelajaran, ya tidak berpengaruh Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yang kedua, kita menuju ke ini yang berwarna hitam ini, pengembangan kompetensi. Yang ini yang kedua, pengembangan kompetensi. Saya klik sekali, maka kita diarahkan ke sini. Pada pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu diwajibkan, ini ada perintah atau petunjuk, Anda diharapkan memiliki minimal 30 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jadi Bapak Ibu harus mengumpulkan sampai 32 poin. Misalkan sekarang saya hapus dulu ini ya. Nah, awalnya akan muncul seperti ini. Kita harus mengumpulkan 32 poin untuk pengembangan kompetensi. Apa saja? Agar terkumpul 32 poin itu, kita klik yang ini. Ada panah ke bawah ini, kita klik sekali, klik kiri, maka di sini ada pilihan yang jumlahnya ada 18 poin. Pilihan apa? Pilihan pengembangan kompetensi yang bisa kita lakukan. Misalnya pertama ini saya sorot meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah ini kan mudah, karena dari 18 poin tadi banyak yang sulit dipenuhi oleh guru biasa. Tapi untuk guru-guru yang guru penggerak, guru yang punya komunitas belajar lebih mudah. Tapi untuk guru-guru biasa seperti saya atau Bapak Ibu yang lain, mungkin yang paling gampang memenuhi adalah dari sini, yaitu seminar, lokakarya, dan seterusnya. Yang paling gampang kan seminarnya, poinnya ada 4 ini. Kalau kita setuju yang ini kita rencanakan, kita klik sekali. Nah dari sini, di sini sudah ada bukti dukungnya apa. Bukti dukungnya hanya berupa sertifikat, kan mudah. Kalau kita ikut seminar, maka kita dapat sertifikat. Lah bukti dukung ini nanti akan diupload setelah kegiatan kita selesai pada bulan Juni ya. Karena yang kita mulai sekarang adalah bulan Januari. Lah seminar yang kita rencanakan tadi berapa? Misalkan, satu semester ini saya harus mengikuti 3 seminar agar dapat 12. Karena satu seminar kan 4 poin. Kalau seminarnya 3 kali, kita sudah dapat 13. Yang diminta tadi kan 32. Nah, sekarang saya klik di sini. Nah, berapa kali nanti seminar yang akan kita rencanakan? Di sini, seminar maksimal 6 kegiatan, maksimal. Jadi Bapak Ibu boleh melakukan kegiatan seminar maksimal 6 kegiatan di sini. Misalkan tadi Bapak Ibu merencanakan 3 kegiatan, saya klik di sini, atau 2 kegiatan begitu ya, 2 kegiatan seminar, ya sudah, nanti kita kumpulkan sertifikat sebanyak 2, poin kita sudah dapat 8 untuk 1 semester. Di sini ada pesan, masih kurang 24, karena tadi jatahnya 32, ini baru 8. Untuk menambah kegiatan yang lain Bapak Ibu, di sini ada menu tambah, kita klik di sini. Nah sudah, kita scroll ke bawah sedikit ya. Nah seperti ini, kita klik seperti tadi, ini panah hitam ke bawah ini, kita klik sekali. Nah di sini Bapak Ibu, apa yang bisa kita kerjakan untuk 1 semester ini? Ingat, jangan hanya sekedar pilih, tapi sesuaikan dengan kemampuan kita, mana yang bisa kita laksanakan. Contoh yang ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas. Ini bisa kita laksanakan kalau komunitas kita, misalkan komunitas matematika, komunitas IPA menyelenggarakan praktek baik, kita sebagai peserta ada penyelenggaranya, nilainya 4. Misalkan kita klik yang ini ya, kita klik yang ini. Nah, maka di sini nanti butuh sertifikat. Kalau nggak ada sertifikat ya nggak bisa. Tapi ini agak susah kelihatannya. Tapi kalau Bapak Ibu mampu ya tidak apa-apa.
Sekarang kita cari yang lain lagi yang lebih gampang. Sebagai peserta atau mentor. Nah, ini susah juga untuk kita-kita, apalagi saya yang guru biasa ini. Kemudian kita scroll ke bawah terus, kita pilih yang gampang. Penelaah aksi nyata. Cerita praktek. Banyak sekali ini, kita scroll ke bawah. Penelaah perangkat ajar, penyusunan konten unggulan. Kelihatannya susah-susah Bapak Ibu ini. Narasumber, narasumber kan nggak mungkin untuk kita yang guru biasa. Scroll ke bawah terus cari yang gampang. Ini ada peserta, ini ada gampang. Peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat. Nah, ini kan gampang. Diklat yang kita ikuti. Di grup-grup WA banyak diklat. Ini bisa kita lakukan atau kita pilih karena agak lebih mudah. Apa? Yaitu kegiatan pelatihan, poinnya ada 8 ini. Poinnya 8. Kita klik yang tadi ya. Kita klik muncul di sini. Poin 8. Kalau kita ikut satu kegiatan, poin 8. Kalau ikut 2. Nah, kita klik 2 seperti ini, maka sudah muncul 16 di sini Bapak Ibu. 16, sekarang kita scroll ke atas, kita cek sudah berapa. Kita scroll ke atas lah. Tinggal kurang 8 lagi. Kurang 38 lagi ini andaikan Bapak Ibu ikut diklatnya ini 3 kali, kan gampang ikut diklat itu karena diklat online banyak. Diklat 3 kali seperti ini, maka kita dapat 24 sudah. Kita scroll ke atas, kita cek. Nah, sudah terpenuhi 32. Jadi dari seminar dan diklat sudah terpenuhi. Tetapi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin kegiatan yang lain, diklatnya 2 kali saja atau 1 kali saja misalnya begitu, maka di sini masih kurang 16 Bapak Ibu. Sekarang kita cari lagi yang lain ya. Kita klik yang ini, tambah. Nah, kita scroll ke bawah, kita pilih seperti tadi ini, klik ini. Nah, di sini kita cek lagi yang mungkin untuk kita. Berbagi praktek, mentor, aksi nyata, ke bawah terus. Yang paling gampang kita cari penelaah, penyusunan konten, berbagi praktek, banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini yang paling ini gampang juga kira-kira. Meningkatnya kompetensi melalui pelatihan mandiri. Nah, ini biasanya kan lewat PMM yang gampang. Kita klik sekali ya, kita klik sekali. Nah, ini bisa kita lakukan melalui pelatihan mandiri di PMM bisa. Kalau kita lakukan satu pelatihan nilainya 8 sudah. Buktinya hanya sertifikat topik, artinya sertifikat pelatihan apa. Sekarang kita cek ke atas, kita scroll lewat sini, masih kurang 8 lagi. Nah, sekarang kita scroll lagi ke bawah. Nah, andaikan ini kita isi 2 kegiatan di PMM sudah tuntas 32 di sini. Nah, sudah 32. Tetapi kalau kita tidak mampu ya kita cari lagi yang lain Bapak Ibu. Ini saya klik 1 kali saja Bapak Ibu ya. Saya klik sekali. Kemudian kalau pengen nambah lagi yang ini, nah kita tambah seperti tadi. Kita rencanakan apa kira-kira yang bisa kita lakukan lagi. Misalkan saya tadi membuat, ini kita scroll ke bawah ya dengan klik ini atau klik panah ini juga bisa. Klik panah ini. Nah, di sini banyak pilihan. Nah, ini melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Menyusun perangkat ajar ini agak berat Bapak Ibu. Karena kalau saya klik sekali, perangkat ajarnya di sini, bukti dukungnya apa di sini? Harus terbit di PMM. Ini perangkat ajarnya. Bisa enggak kita nanti kirim perangkat ajar yang terbit di PMM? Padahal untuk menyusun perangkat ajar yang bisa terbit di PMM itu syaratnya adalah Bapak Ibu harus lulus pelatihan mandiri terkait dengan pembuatan modul ajar. Ini nilainya besar 24. Andaikan kita mampu, maka ya sudah terpenuhi tadi 32 poin, ini dapat 48. Begitu juga untuk yang lain-lain Bapak Ibu bisa memilih sendiri. Di sini ada 18 poin. Kalau Bapak Ibu lebih suka seminar ya perbanyak seminar aja, yang maksimal ada 6 sertifikat tadi. Kalau yang pakai ini kegiatan yang apa ini diklat tadi maksimal berapa, kita cek. Yang apa diklatnya ada berapa ini, kita cek dulu ya. Ada 4
maksimal 4 diklat sudah terpenuhi sudah. Jadi sekali lagi jangan dibuat susah. Sebenarnya gampang untuk mengisi rencana hasil kerja ini yang dulu namanya SKP. Kalau sudah selesai, maka kita lanjut klik ini ke tugas tambahan yang ketiga ini, tugas tambahan. Kita klik. Nah, kita diarahkan ke sini. Ini tugas tambahan, ini tugas tambahan yang sudah saya buat. Misalkan saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Kita arahnya ke sini. Bagaimana caranya? Sama, ini nggak ada batasan tugas tambahan. Kalau Bapak Ibu tidak ada tugas tambahan, berarti langsung klik ke perilaku kerja. Tugas tambahannya apa saja? Kita klik di sini, banyak pilihannya yang sesuai dengan tugas tambahan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu di sini sebagai apa ini? Wakil kepala sekolah. Kita klik kalau memang Bapak Ibu wakil kepala sekolah, kita klik sekali, sudah satu kegiatan. Kemudian kalau ada tugas tambahan yang lain, di sini ada perintah tambah, kita klik sekali, kita scroll ke bawah ya, kita scroll. Ini kita klik lagi, apa kira-kira tugas tambahan kita? Ini sebagai kepala program keahlian SMK, yang ini tugas tambahan sebagai kepala perpus. Kalau Bapak Ibu sebagai kepala perpus, yang ini sebagai kepala bengkel, kalau ada tapi SMP jarang kepala bengkel, kita scroll ke bawah. Ini sebagai pembimbing khusus, ini sebagai wali kelas. Lah ini wali kelas yang banyak, barangkali bisa kita klik. Kemudian misalkan ada pembina OSIS juga ada, scroll terus ke bawah, banyak pilihannya di sini. Misalkan pembina ekstrakurikuler, kita klik boleh. Misalkan ini sebagai pembina ekstrakurikuler. Kalau kurang lagi, masih ada tugas tambahan lagi, kita tambah lagi di sini. Nah, seperti ini. Kita klik yang hitam panah ke bawah ini, kita pilih yang sesuai dengan pilihan kita, sesuai dengan tugas tambahan kita. Pengelola bendara BOS, pengelola Dapodik. Nah, ini yang banyak barangkali. Sebagai tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, kita klik. Mau nambah lagi, ada tugas tambahan lain, klik yang ini sama. Kemudian kita scroll ke bawah yang ini ya. Nah, ini kita klik yang ini, kita pilih seperti tadi, kita scroll seperti tadi, kita pilih yang sesuai dengan tugas tambahan kita, yang mana kira-kira ada pengurus organisasi, ada sebagai pengurus apa ini tingkat kabupaten, nasional, dan seterusnya. Kemudian ini ada sebagai tim penilai kinerja guru, dan seterusnya. Kemudian ada lagi sebagai guru piket. Nah, ini ada guru piket, Bapak Ibu bisa nulis barangkali begitu. Kemudian ini tugas tambahan sebagai koordinator penilaian kinerja guru, ya dipersilahkan kalau emang iya, kita klik sekali begini. Selanjutnya Bapak Ibu kalau sudah cukup, kita masuk ke perilaku kerja ini. Kita klik yang ini, yang atas tadi kan sampai sini kita. Nah, ini praktek sudah, pengembangan kompetensi sudah, tugas tambahan sudah, ke perilaku kerja sekarang. Kita klik yang ini. Nah, ini perilaku kerja. Caranya bagaimana? Kita klik yang panah hitam ke bawah, kita pilih di sini, ada pilihannya. Memahami kebutuhan, ini kan pertanyaan ini, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Bapak Ibu milihnya dengan mengklik ini. Nah, panah bawah ini kita klik sekali, di sini pilihannya ada 3 ya, ada 3 ini. Mana tadi? Nah, ini ada 3 pilihan. Yang mana kira-kira melakukan perbaikan terus-menerus dan seterusnya. Yang paling enak ya ini, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Ini aja kita klik. Kita klik di sini ya, klik kiri, udah masuk. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ini tidak mengisi sendiri. Klik lagi yang panah ini, ada pilihannya lagi. Nah, ini cara mengisinya. Bisa kita pilih salah satu, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Di sini sama, kita pilih salah satu. Ini ada yang gampang ini ya, melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal. Jadi sesuai dengan diagnostik ya, ini kita klik yang ini boleh. Berarti kita nanti harus melaksanakan asesmen awal. Sudah. Yang kedua, akuntabel. Nah, akuntabel sama Bapak Ibu.
apa perilaku yang paling Anda fokuskan tahun ini, kita klik sama yang panah ini. Nah, kita pilih. Misalkan ini ada beberapa pilihan, kita pilih yang ini misalnya ya. Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab dan seterusnya, kita klik sekali Bapak Ibu. Nah, kita klik. Kemudian di sini bagaimana Anda menerapkan. Ini saya yakin Bapak Ibu bisa membaca sendiri kalau sudah masuk ke perilaku ini. Ini klik. Yang ini pilihannya banyak. Kita tidak nulis sendiri Bapak Ibu, dan seterusnya nanti sampai kepada ini. Nah, sampai kepada kolaboratif, caranya sama, klik panah ini pilihannya banyak. Setelah itu yang terakhir ke rangkuman ini Bapak Ibu. Nah, ke rangkuman. Nah, sudah Bapak Ibu, ini rangkuman tadi yang sudah kita buat Bapak Ibu ya, kita cek ulang begitu. Hasil kerja tadi sudah ini yang rencana hasil kerja ya, rencana hasil kerja nanti ada hasil penilaian observasi kinerja guru. Ini yang pertama tadi, rencana hasil kerja yang pertama. Kemudian kita cek semuanya apakah sudah sesuai dengan yang kita isikan tadi. Tadi ada 8 poin tadi, dan seterusnya sampai dengan perilaku tadi kita cek semua sudah sesuai. Maka setelah itu kita tinggal melanjutkan ini, lanjut ajukan. Nah, terserah Bapak Ibu mau melanjutkan atau mau mengubah Bapak Ibu. Kalau mau mengajukan ya Bapak Ibu langsung klik mengajukan ini. Mengubah bagaimana? Mengubah itu kalau ada yang salah atau nanti ada yang jumlahnya atau poinnya kurang dari 32. Tadi kita sudah sebanyak 32. Maka sekarang kita tinggal tinggal klik ajukan saja. Jadi sekali lagi, untuk pengisian e-kinerja ini atau SKP ini cukup mudah. Jangan yang mudah itu dibuat sulit. Hitung-hitung yang belum bisa IT ya belajar IT, karena sekarang kita harus melek IT Bapak Ibu. Sekarang kita ajukan ini Bapak Ibu, kita klik ya, saya klik ajukan, lanjut ajukan. Nah sudah, ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Ini bisa kita ajukan langsung atau bisa kita simpan dulu. Kalau kita simpan dulu ya tidak apa-apa. Jadi sebaiknya kalau Bapak Ibu agak sedikit ragu ya kita simpan di draft dulu. Jadi nanti mengajukannya kalau memang betul-betul sudah matang. Sekarang saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu di draft. Nah, sudah. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah kita simpan di draft, kita lihat riwayat ya. Kita klik riwayat ini. Apa ya? Belum diajukan. Jadi kita kembali ke beranda tadi. Bagaimana selanjutnya Bapak Ibu? Ngeceknya lewat sini. Lanjut rencanakan kinerja, kita cek buatan kita tadi. Ini ya, setelah ini tadi sudah nggak ada masalah yang pertama, yang kedua pengembangan kompetensi. Kita klik, loh ini tadi sudah terpenuhi 48. Kita cek satu-satu lagi, kita baca. Apakah saya nanti mampu mengikuti seminar sebanyak 2 kali? Yang buktinya dengan sertifikat. Kalau mampu, oke, sudah. Yang kedua, apakah kita nanti mampu mengikuti pelatihan diklat sebanyak 1 kali? Kalau mampu, bukti sertifikat sudah oke. Misalkan lagi sekarang di sini, apakah nanti saya mampu mengikuti pelatihan PMM sebanyak 1 kali? Kalau mampu oke. Kalau nggak mampu, hapus saja atau kita ganti dengan klik ini. Nah, kita klik, kita ganti, boleh. Kita klik yang mana? Nah, kalau sudah oke semua, ke tugas tambahan. Tugas tambahan begitu juga kita cek lagi satu-satu. Kita cek. Oh, ini sudah oke semua. Berarti ke perilaku kerja. Perilaku kerja sudah oke semua, kita cek seperti yang tadi ya. Maka ke rangkuman. Nah, rangkuman. Setelah rangkuman sudah oke semua, baru ke ajukan ini. Kita ajukan ya. Nah, langsung aja kita klik ajukan di sini. Ajukan. Tadi draft sudah ya, kita ajukan. Kalau memang sudah oke, kita ajukan. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Yang jelas kita sudah mengajukan. Ini saya tulis kembali ke beranda, kita cek ya ke beranda.
Kita lihat di sini riwayat. Nah, riwayat ya. Nah, setelah pengajuan ternyata masih butuh waktu ini. Butuh waktu beberapa menit atau beberapa jam begitu, atau bahkan beberapa hari baru di sini nanti bisa connect sudah atau telah diajukan begitu. Itu Bapak Ibu barangkali cara membuat SKP. Sekali lagi, janganlah yang mudah dibuat sulit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.